Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Young Official. Kali ini kita mau membahas tentang pertandingan seru semalam antara Dragon PC versus Kebun Kelapa yang sangat mengejutkan, bahwasanya Kebun Kelapa menang 3-1 atas Dragon PC. Namun kita mau ulas kembali dengan saudara toser kita, siapa namanya bosku? Ihsan, toser terbaik Asahan ini, untuk mempertanggungjawabkan prediksi dia. Rupanya prediksi dia sangat-sangat tepat. Namun perlu kita ulas lagi dengan Tosar ini, kenapa permainan semalam sampai bisa menjadi 3-1? Apakah ini termasuk menang mudah, menang berat atau gimana? Bagaimana penjelasan dari Ihsan ini sekarang? Bang Ihsan, permainan semalam sudah kita lihat ya, mulai dari YouTube yang kita lihat ya. Apa pendapat Pak Ihsan dari permainan semalam? Apakah seru atau memang sesuai dengan prediksi atau gimana? Pertandingan sesuai dengan prediksi. Cukup seru pertandingan semalam. Yang saya lihat di YouTube, di sana memang pemain andalannya cukup berperan. Salah satunya ada Nanang dan Aan di Kebun Kelapa. Terus ada Oge dan juga Andi Aji di Dragon 9. Perannya gimana menurutmu? Apakah mereka maksudnya jadi mesin poin? Mesin poin jadi tinggal, kalau saya lihat dari videonya, pemain lokal lah yang berpengaruh, karena masing-masing udah pemain tarkamnya memang luar biasa. Sip. Berarti ini juga berpengaruh terhadap pemain lokal. Kalau boleh tahu di Dragon pemain lokalnya berapa kira-kira kalau Pemain di Dragon pemain lokalnya ada 1-2. Dua ya? Dua. Dua ya. Kalau di Kebun Kelapa pemain lokalnya termasuk Bang Audi yang memang darah Tarkampian ya. Bang Darkamto. Memang pemain, berarti diuntungkan pemain lokal ini Kebun Kelapa. Diuntungkan. Kita lihatlah dari semalam di set pertama, saya lihat di video pemain lokal dari Kebun Kelapa yang agak goyang. Makanya udah unggul bisa jadi kebalik. Oh gitu. Oke. Bagaimana dengan kebisaan dari Kebun Kelapa, Bang Audi dan Bang Darkamto berpengaruh besarkah terhadap kemenangan Kebun Kelapa? Bang Audi dan Bang Darkamto itu pemain pengalaman menurut saya kan, Bang. Di awal-awal mereka sedikit kurang gerak, namanya faktor gerak ya, atau badannya mungkin agak berat badan mungkin juga. Ya, tapi setelah set ketiga dan set keempat, saya lihat di video mereka bergerak mengikuti ritme pemain pon tadi ya, pemain tarkamnya. Oke, bagaimana dengan Nanang, apakah dia termasuk yang dikorbankan di Kebun Kelapa atau gimana? Kalau dilihat dari videonya, Nanang luar biasa, luar biasa kali. Dia yang diharapkan. Betul ya. Bloknya 3, di belakang dia juga. Iya betul. Kalau di Dragon, gimana menurut Bang Ihsan, Bang Aji dan Bang? Di awal-awal Andi Aji sama Oge bagus, tapi sayang di set keempat itu udah unggul 23-20, malah banyak melakukan kesalahan. Walaupun kalau hal seperti itu genting-genting nggak boleh melakukan kesalahan. Nggak boleh, sedikit pun salah. Ya itulah akibatnya. Salah sekali, salah terus. Oke. Bagaimana menurut Bang Ihsan respon dari peserta lain melihat pemain ini? Kalau misalnya Bang Ihsan termasuk yang akan masuk ke semifinal dari kedua klub ini, apa respon mereka kalau menurut Bang Ihsan? Kalau dengan kemenangan Kebun Kelapa ini? Kalau dari Kebun Kelapa ini mungkin kedepannya makin lebih jos lagi kayaknya. Lebih jos lagi, lebih percaya diri lagi. Lebih percaya diri lagi. Karena kan mungkin di awal set Nanang, Aan belum kena kali sama tosernya. Tapi setelah berjalannya pertandingan set kedua, 3, 4, kayaknya makin cocok, makin klop. Sip. Iya. Dan saya juga setuju dengan pendapat itu. Tetapi menurut Bang Nanang ini menurut Bang Ihsan ini kemenangan mudah, ringan atau gimana? Penuh perjuangan, berat ya. Bisa dibilang ini imbang. Cukup berimbang. Cukup berimbangnya. Jadi yang
membuat Kebun Kelapa menang ini pengalaman sepertinya. Pengalaman. Pengalaman pemain lokalnya. Pengalaman pemain lokalnya ya. Oke. Cuman gini, apakah masih berlaku dengan secara materi masih menang Dragon? Kalau untuk yang terakhir ya, dikeluarkan Bayu kan Bayu nggak ikut. Apakah secara materi memang masih ke Kebun Kelapa atau ke Dragon? Secara materi. Setelah Bayu hilang ya. Setelah Bayu hilang, secara materi rata, sangat imbang lah. Karena quickernya juga yang didatangkan ya bukan, masih di bawah Bayu lah kita bilang kan. Jadi bisa dikatakan mudahnya Kebun Kelapa mengalahkan Dragon ini salah satunya faktor Bayu yang. Karena Bayu kan bukan bola quick aja. Betul. Nah, terus dari open dia bisa, di mana-mana 3 meter dia bisa. Betul. Cuman berarti bisa dikatakan Bayu ini berpengaruh besar terhadap kemenangan. Sangat berpengaruh besar. Kemenangan Kebun Kelapa ini. Karena kita lihat dari video sebelumnya, Bayu juga penghasil poin. Benar sekali. Jadi di set 4 semalam, pada saat poin unggul, Oge sama Andi Aji nggak bisa menghasilkan poin, Toser juga buntu. Siapa lagi yang mau dikasih? Waduh, benar sekali. Jadi Bang Bayu termasuk ya pemecah kebuntuan dan kamu tidak hadir sehingga Kebun Kelapa bisa menjadi on fire. Ya, karena dia melihat peluang. Bahwasanya Bayu nggak hadir, mereka jadi mengambil kesempatan itu. Oke, kalau Bang Ihsan, bagaimana dengan keriuhan penonton dilihat dari video tersebut? Supporter sama-sama banyak ya, tapi kayaknya lebih banyak supporter Kebun Kelapa ya. Penuh itu kayaknya sebagian besar Kebun Kelapa ya. Siap. Jadi kami berharap teman-teman bisa langsung nonton video video fullnya, itu sangat luar biasa sekali, sangat detail sekali tentunya di Young Official. Namun ini ada pertanyaan pamungkas kita. Bagaimana kedepannya Kebun Kelapa untuk menatap ke depan, dikarenakan kemungkinan jadwal yang akan keluar Kebun Kelapa langsung jumpa dengan Gas Senior. Kalau untuk materi pemain saat ini Kebun Kelapa sudah baik, cuma Gas Tinggi Raja lebih baik. Karena pemain lokalnya masih muda-muda. Betul. Pengalamannya juga luar biasa. Kalau seandainya ini diopenkan lagi, siapa saran yang cocok untuk menambah dari Kebun Kelapa? Kalau Kebun Kelapa paling mungkin saat ini Bang Tarkamto lah, bisa dicari pengganti Bang Tarkamto, karena saya lihat semalam mungkin dia yang istilahnya agak lama ya. Tapi kalau seandainya boleh Ihsan masukkan, cocoknya siapa ya apakah perlu Kisut didatangkan? Perlu Kisut didatangkan. Perlu Kisut untuk nambah pertahanan, serangan. Kalau tidak bisa berat lah melawan Gas Senior yang begitu sempurna karena udah komplit pemainnya. Ada Irwansyah di situ, ada Andi Sergei, liberonya juga bagus. Satu lagi lah liberonya, Bang. Liberonya banyak salah kalau saya lihat. Iya, benar. Oke, coba kamu bahas dulu sedikit liberonya itu seperti tidak berkeringat dan tidak ada melakukan diving apa-apa menurut. Jadi kalau saya lihat semalam pakai libero sama nggak pakai libero kayak sama aja. Sama saja ya. Ini koreksi buat memang yang capek itu ya kulihat yang terbanting-banting itu ya kayak Nana. Betul, Bang Audi. Tarkamto. Iya, jadi liberonya itu memang kayak kurang kerja ya. Oke. Ini sebagai juga evaluasi juga untuk Kebun Kelapa kalau seandainya kalian menang. Cuman gini Bang, untuk tahu namanya itu libero Gas Senior, tahu kan? Tahu, si Atlet Pon. Atlet Pon. Oh, saya kira kamu berpikiran itu Ardi situ, enggak. Memang juara memang di sana. Jadi intinya Gas Senior itu udah perfect ya bos. Perfect ya bos. Tapi kami berharap Kebun Kelapa juga sedikit menambah bomber ledaknya ya. Kalau bisa, ini kan sudah nyebur nih. Iya. Udah nyebur. Sekalian basah. Udah sekalian cari menang. Karena
dari Gas juga kalau di open kan nggak mungkin tinggal diam. Yang udah bagus makin dibaguskan lagi, pasti cari pengganti yang lebih bagus. Menurutmu siapa pengganti kalau apa ya menghayal aja? Menurut Ihsan siapa yang akan didatangkan Pak Sidin? Kalau Bang Sidin bisa merayu adiknya, mungkin adiknya bisa turun. Toser, Pon Tahun sebelumnya. Wah mati. Ini tolong kalau seandainya didengar oleh kebun kelapa, karena gini, kemungkinan kebun kelapa ini sudah seperti tuan rumah, Pak. tuan rumah. Jadi Kemungkinan banyak juga pemain akan datangkan pemain, tapi saya kira pemain yang muda-muda yang bagus-bagus udah diambil semua sama Gas ya kan. jadi yang tersisa itu masih Kisut. Ada lagi nggak pemain senior dari Medan lah mungkin kan. Oh iya, ada juga masih banyak. Masih banyak. Oke, sip. Jadi kita berharap kepada ini kebun kelapa juga harus menatap karena bukan final nih, Bang. Masih semifinal saja kalian sudah jumpa, jangan sampai kalian juga tidak ada persiapan dan istilahnya gini, hanya terima dengan yang ini aja. Ada aja. Karena Nanang, Aan udah sangat luar biasa ditambah Bang Audi, namun kalau bisa ada beberapa pemain lokal kalau seandainya diopenkan ya kan Bos. Ya udah cari yang lebih bagus lagi lah. Pembunuh. Ya kan. Pembunuhnya. Oke. Hanya itu saja, tapi intinya prediksi Bang Ihsan sangat-sangat benar dan sangat tepat. Tentunya kalian yang menonton semalam itu kalian sudah ada pengantar sedikit. Jadi sehingga apa yang disampaikan Bang Ihsan itu kalau seandainya kalian sampingan kan berarti apa namanya itu referensi dari Bang Ihsan itu ada yang menang semalam yang memilih kebun kelapa ini bisa dihubungi rekeningnya. Ya kan bosku? Oke, hanya itu aja. Terakhirlah Bang Ihsan untuk menutup apa yang mau disampaikan untuk PP Limban menghadapi semifinal dan final. Oh, untuk turnamen mungkin cukup meriah, menghibur penonton. Saya lihat penonton jauh-jauh juga dari Kabupaten Asahan ini mungkin kumpul semua di sana. Kumpul betul. Paling untuk last man lah ditambah karena kan partai juga pertandingan makin keras ya. Makin ketat. Betul. Jadi dari pihak panitia mungkin sediakan last man 4 lah ya. Oh gitu ya. Oh bisa. Last man 4 itu boleh. Boleh. Sip. Oke. Ini kan lebih akurat ya, lebih akurat. lagi. Oke, lebih akurat. Karena ini kan bukan apa ya, yang orang samping kan banyak ya, Mas. Banyak ya. Oke. Pesan satu lagi khusus karena diopenkan ini apa pesannya? Dengan diopenkannya PP Limban ini berarti makin meriah lagi nih. Makin meriah ya. Turnamennya. Makin meriah. Okay. Ya pastinya itu tadi perangkat pertandingan harus netral iya betul. Harus ditambah lagi lasmen tadi kan, pengamanan juga karena sedikit banyak kalau udah makin ketat pertandingan makin rusuh karena kan bisa juga orang-orang kaya itu yang melakukan sampingan akan melakukan kerusuhan sehingga dibatalkan. Mau juga gitu. Oke, hanya itu aja kawan-kawan, bincang kita sedikit saja dengan Bang Ihsan. Kami berharap untuk kedepannya lagi kami akan melakukan yang namanya no cut no edit karena ada 4 permainan yang 2 partai yang akan main lagi antara Tanjung Balai melawan Gas Junior, Gas Senior melawan Kebun Kelapa. Nanti juga kita akan bahas dan prediksi dari Pak Ihsan. Hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.